Shalom Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Almawati Rambuliki Nuju, NIM 10202210101, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 2, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Yang pertama, teori-teori kepribadian. Pengertian kepribadian secara umum yaitu seseorang yang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain, yang hanya menilai perilaku seseorang bisa saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Ada banyak sekali tipe kepribadian menurut para ahli, yaitu para ahli menurut Hippocrates dan Galeus. Ada 5 tipe kepribadian manusia, yaitu 1. Tipe kepribadian sanguinis. Sanguinis ini ditandai dengan adanya sifat yang sangat bersemangat, lincah, meluap-meluap, dan individu yang menyenangkan. Yang kedua, koleris. Tipe koleris ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang biasanya akan tampil lebih hangat, pasif, aktif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Yang ketiga, melankolis. Memiliki kepribadian yang lebih cenderung suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Yang keempat, flegmatis. Kepribadian flegmatis yaitu seseorang yang merasa hidupnya terlihat cukup tenang, gampang, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Yang kedua, materi perbedaan kepribadian. Seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain, menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam proses kegiatan belajar pula. Terdapat berbagai model untuk menunjukkan perbedaan kepribadian. Salah satunya yaitu model Big Five. Dalam model Big Five, kepribadian ini dikelompokkan menjadi 5 dimensi. Yang pertama extroversion, yaitu siswa dengan kepribadian ini menyukai belajar dengan berkelompok. Yang kedua, agresionis. Siswa jenis ini senang bergaul dengan orang lain dan terbuka dengan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, kondensionis. Siswa ini berkaitan dengan seseorang mengontrol, mengatur, dan memerintah. Anak yang menghindarkan kesalahan, mempunyai tujuan yang jelas, dan gigih demi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, stabilitas emosional neuritis, merujuk pada kecenderungan untuk mengalami emosi negatif. Dan yang kelima, openness to express. Kepribadian siswa yang terbuka dengan hal-hal yang baru dan mau mencoba, berani mengambil risiko demi menjawab keinginan tahuan mereka. Dan yang ketiga, materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor genetik atau pembawaan. Faktor ini masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentuk pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, faktor kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku. Dan yang ketiga, sekolah. Iklim emosional kelas. Ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek terhadap siswa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak.
seperti merasa nyaman, bahagia, atau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menaati peraturan. Yang ketiga, teori-teori kepribadian menurut Gordon Allport. Teori psikologi menurut Gordon Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teori adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Gordon Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu yang pertama, trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang yang digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Yang kedua, trait individual. Trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Yang berikutnya, materi kepribadian introvert dan ekstrovert. Introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, selektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk interaksi dengan hal-hal baru. Dari beberapa informasi yang terkumpul, berikut 10 ciri dari kepribadian introvert. Yang pertama, pendiam dan suka menyendiri. Yang kedua, orang introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Yang ketiga, orang introvert tidak menyukai telepon genggam. Yang keempat, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Yang kelima, introvert merasa keramaian dibuat gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk dengan sedikit orang. Yang ketujuh, introvert suka mengamati pemandangan sekitar dengan sangat cermat. Yang kedelapan, introvert cenderung suka menulis. Yang kesembilan, introvert suka jago dalam menebak karakter orang. Dan yang ke-10, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka di sini ekstrovert lebih suka lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal yang baru, senang bergaul. Berikut ciri-ciri dari kepribadian ekstrovert. Ekstrovert akan lebih energik dan memiliki karakteristik yang lebih terbuka. Seorang ekstrovert juga memiliki kelebihan dalam berinteraksi yang terkesan impuls atau easygoing. Oleh karena itu, orang-orang ekstrovert menyukai aktivitas spontan dan lebih mudah melakukan interaksi yang dengan dunia luar. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang kepribadian ekstrovert. Yaitu yang pertama, selalu bersemangat. Yang kedua, senang berinteraksi dan bersosialisasi. Yang ketiga, mudah bergaul. Yang keempat, cenderung spontan dan bertindak atau berbicara. Yang kelima, pandai mencairkan suasana. Yang keenam, menyukai popularitas dan senang menjadi pusat perhatian. Yang kelima, terkesan sigap dan tegas. Yang kedelapan, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, shalom.